Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika nu lalu saya sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati hidal fitani wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muhtahimi maulaya sholli wa salim ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tadzakuri rani bidhi salami mazaz tadam anjara mimuklatim bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi, bermuajahah, bersilaturahim, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita berada di Majelis Taklim Ar-Ribat Manbaul Hikmah, Majelis Dzikir Sapu Jagat Picung Gentur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka ngucapkeun alhamdulillah karena orang dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yang begitu istimewa. Nikmat apa? Nikmat kita bisa mensyukuri atas pemberian Allah. Pemberian apa? Umur panjang badan, sehat. Subhanallah. Karena al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada di dalam diri atau badan yang sehat. Nih, kita misalkan badan sakit, akal pun, pikiran pun menjadi sakit. Tuh, senikmat apapun kita, walaupun kita banyak uang, istri kita baik dan cantik, makanan banyak, tapi badan kita sakit, kita tidak akan merasakan kenikmatan. Betul nggak?
Betul. Jadi kenikmatan yang paling utama yaitu adalah sehat badan. Sehat badan. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita syukuri. Yang perlu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bisa ditakdirkan, diirodahkan oleh Allah sampai kita bisa hadir di tempat pengajian seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, gedungnya banyak, istrinya banyak, segala banyak, tapi tidak bisa seperti kita kumpul di tempat pengajian, itu adalah rugi. Itu adalah rugi. Subhanallah, naudzubillah ya. Kenapa Bapak bilang kita benar-benar harus berterima kasih? Kenapa Bapak bilang kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah? Kenapa Bapak bilang kita harus benar-benar senang? Benar-benar kita gembira? Benar-benar kita menerima bersyukur kepada kehadirat Allah? Karena ada hadis seperti begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang siapapun yang mengatakan, yang membaca Muhammad, kita harus membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya nih misalkan kita lagi duduk atau lagi di mana saja gitu. Terus ada orang yang mengatakan Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya. Terus kita diam saja. Enggak sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari tempat itu, maka kita tidak ada ubahnya keluar dari tempat bangkai. Dari tempat bangkai. Berarti membaca sallallahu alaihi Muhammad itu perlu. Membaca sholawat itu perlu. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang kumpul duduk, yang namanya kumpul ya 2 orang, 3 orang itu namanya kumpul. Terus di dalam tempat itu tidak dibacakan sholawat. Apa itu sholawat? Yaitu sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Enggak membaca seperti itu, maka kita keluar dari tempat itu tidak ada ubahnya kita seperti keluar dari tempat bangkai. Naudzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya setiap kita berkumpul atau mendengar nama Nabi Muhammad, kita harus membaca sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Tuh. Jadi amalan yang selalu diterima oleh Allah itu adalah membaca sholawat. Barang siapa yang punya hajat, barang siapa yang punya keinginan, barang siapa yang punya maksud, barang siapa yang punya kehendak ingin terwujud, maka perbanyak baca sholawat. Apa itu sholawat? Yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu harus, insya Allah. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain bisa dikatakan panas, atau ada orang juga ngamal jadi stres gitu kan. Tapi kalau sholawat itu tidak ada panas-panasan. Kalau sholawat itu tidak ada panas-panasan. Barang siapa yang selalu senang, gemar membaca sholawat, maka wajib mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita jelek, sholat kita jelek, berbagai ibadah kita jelek, tapi kita sering, tapi kita gemar, tapi kita senang baca sholawat, maka insya Allah mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Insya Allah kita bisa masuk surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gampang ya, ingin masuk surga, kita membaca sholawat saja. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda,
di dalam hal kita berkumpul di tempat seperti ini, pengajian, tawasulan, kata Nabi Muhammad, man ja'ahu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Jadi ini misalkan Jang Mip, Jang Ega, Jang Emus, Jang Dede, Jang Endik, sarang yang lainnya dan yang lainnya tuh. Kita kan selalu aktif nih. Kita selalu aktif pengajian malam Selasa. Ini namanya wahwa yatlubul ilma. Kita hadir di malam Selasa ini adalah wahwa yatlubul ilma. Apa itu artinya? Kita berada dalam cara menuntut ilmu. Kita berada di dalam menuntut ilmu. Apa kelebihannya kalau kita selalu aktif di tempat seperti ini, tempat tawasulan, tempat pengajian? Apa keutamaannya? Laqiyallah walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Nanti kita di akhirat, tempat kita itu sederajat dengan para nabi. Alhamdulillah, subhan. Jangankan kita ingin sederajat dengan nabi, ingin sederajat dengan orang-orang biasa saja sulit. Kenapa sulit? Ya kan kita ibadah enggak begitu pintar, ibadah enggak begitu bisa. Ya udah, Bapak sering katakan, sholat itu harus ngerti dari mulai usoli, dari mulai Allahu Akbar kabiro, doa iftitah, langsung Fatihah, langsung pasuratan, langsung tasbih, tahiyat, dan sebagainya. Kita itu diharuskan tadabbur makna. Tadabbur makna itu maksudnya mengerti artinya. Dan kita harus bisa membedakan mana fardu mana sunnah. Dan kita pun harus khusyuk, ikhlas, dan berbagai lain, dan sebagainya, dan lain-lain. Sedangkan kita boro-boro mengerti seperti itu, kita kadang-kadang bacaan lafadznya juga kita sering lupa. Betul nggak? Betul. Tapi kita di surga, di akhirat, ingin sederajat dengan Nabi. Kan pikiran kita mungkin enggak, mungkin enggak. Betul enggak? Tuh, tapi dengan kita hadir di malam Selasa, rutin kita aktif di malam Selasa, kita wahwa yatlubul ilma, kita keberadaan belajar ilmu. Dengan hadirnya seperti ini di tempat pengajian, dengan rutinnya kita malam Selasaan, kita bisa nanti di akhirat bertemu Allah. Apa? Lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatan nubuwah. Kita setempat sederajat dengan para nabi. Alhamdulillah. So, makanya kita harus apa? Kita harus ngaji. Jangan bolos. Jangan bolos nih. Kalau kita masuk surga, surga itu mala ro'ainun ro'at. Jadi tidak terbayang dengan pikiran mata. Mala ro'ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatar biqalbin basar. Jadi dibayangkan teka bayangkeun, dicipta-cipta teka ciptakeun, didenge-denge, dikira-kira henteu bakal kaukur. Kenapa? Karena nikmat indah, hebat istimewanya surga. Makanya surga itu seandainya sebesar lubang jarum saja dibuka, dunia ini akan terang benderang. Apalagi misalkan ada bidadari. Bidadari itu adalah seorang perempuan pahala imbalan bagi orang yang takwa. Misalkan Jang Dik nih, Jang Dik rajin
ngaji, rajin, sholat 5 waktu, untuk masuk surga. Itu disediakan bidadari. Bidadari itu kecantikannya bidadari, kalau misalkan kelingkingnya saya dikeluarin kelingkingnya, di dunia lagi gelap gulita, bisa terang. Kalau misalkan meludah ke laut, air laut itu akan wangi. Subhanallah. Tak keme teteh, nanti mah teteh apa? Nyaledotan kalau jangan dikin mah teteh. Nyaledotan kajang ndek orang di dunia, coba di dunia. Di dunia kita ingin kenalan sama artis saja, kita di dunia sulit. Harus banyak uang, terus harus mobilnya mewah, harus ganteng, sulit lah. Tapi kita masuk surga, kalau kita di surga itu, yang cantik di dunia itu nggak ada apa-apanya. Yang cantik di dunia itu nggak ada apa-apanya. Subhanallah, indah dan nikmat di surga. Makanya kita harus semangat ingin kita masuk surga, harus. Karena di surga itu subhanallah, di surga itu enggak ada yang tua, enggak ada yang jelek, enggak ada yang kurang, enggak ada. Semua ganteng, semua cantik, semua muda. Jadi makanya ada orang yang mengatakan seperti ini, kakek-kakek enggak bakal masuk surga. Betul, karena di surga itu enggak ada yang kakek-kakek. Walaupun di dunianya umur misalkan 100 tahun udah bungkuk, kalau masuk surga itu jadi muda lagi. Jadi seperti umur 25 tahun. Jadi di surga itu jadi sekitar umur 25 tahun. Jadi enggak ada kanak-kanak, enggak ada orang tua yang kakek-kakek, enggak ada. Rata 25 tahun, nanti lama-lama sampai umur 40 tahun rupanya. Udah 40 tahun kembali lagi ke umur 25 tahun. Jadi rupa itu seperti itu. Subhanallah, makanya kita harus ingin masuk ke surga. Harus ingin masuk ke surga. Apa kuncinya kalau kita ingin masuk surga? Kuncinya kita rajin, senang, semangat ngaji. Makanya Bapak sering mengatakan kalau kita dikejar dari ibadah, sholat kita supaya baik, terus kita harus banyak sedekah, harus berbagai macam, terus harus kita jihad fisabilillah. Sulit. Ini jangankan kita saja ya. Maaf nih ya, tapi tidak semua sih ya, tidak semua. Banyak oknum ulama. Oknum nih. Oknum ulama. Beliau tahu hukum, beliau tahu permasalahan, beliau tahu tentang jihad, seperti apa, bagaimana keutamaan berjihad. Tapi tetap saja ada rasa waham, Apa itu rasa waham? Ya kita ragu, takut, ragu dan takut. Ingin menyampaikan permasalahan, ingin menyampaikan hak, takut apa? Takut diserbu orang, takut digunjing orang, takut dipersekusi orang. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi kita orang awam, orang bodoh. Orang yang pintar sekarang banyak seperti itu, oknum. Contohnya apa? Seperti sekarang masalah polemik nasab. Bahkan Bapak sendiri kadang-kadang ingin ketawa, kadang-kadang sedih, kadang-kadang bingung. Seperti apa? Sudah jelas dibuka dari seluruh kitab nasab, dari kitab abad 3, seperti kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, seperti kitab Tahdhibul Ansab, seperti kitab Syajaratul Mubarakah,
seperti kitab Al-Musallam, seperti kitab Ibnu Khaldun, seperti kitab Fi Ilmil Ansab, Ar-Rasail, Al-Jawabul Jalil, Umdatut Thalib, Tuhfatuz Zaman, seluruh kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad ke-9 menyatakan bahwa beliau itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi banyak ulama yang tidak mampu, yang tidak sanggup, yang tidak berani menerangkan hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seperti Bapak begini ya. Jadi kita membongkar, kita menerangkan bahwa Habib itu adalah bukan turunan Nabi. Kita membaca kitab. Kita membaca kitab. Seandainya para Habib atau ulama yang kira mau menolak dengan keterangan itu, dengan kitab lagi. Dengan kitab lagi. Ini kebanyakan ulama, ustadz juga enggak berani menjelaskan hal ini. Padahal ini jelas kalau kita tidak membuka hal ini, apa? Watal haku laknatullah wa rasuluh, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tahu konsekuensi orang yang menyembunyikan ilmu seperti ini, tapi takut, tapi tak. Padahal dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap takut. Na'udzubillahi min. Takut apa? Takut diserbu. Takut apa? Takut dieksekusi. Takut apa? Takut dimusuhi. Takut apa? Takut digunjing. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakan kebenaran itu walaupun kedengarnya pahit. Walaupun kedengarnya pahit. Tuh, oleh karena itu di Majelis Ta'lim Ar-Ribat Manbul Hikmah ini jangan kita merasa takut. Jangan kita merasa takut untuk menyampaikan kebenaran, insya Allah. Tapi sering Bapak katakan, jangan kita membenci kepada siapapun. Jangan membenci kepada siapapun. Jangan kita benci kepada Habib. Jangan kita benci kepada keturunan Trah Wali Songo. Jangan kita benci kepada Trah kerajaan. Jangan. Bahkan kepada non-muslim pun kita sayang. Pada orang Buddha kita sayang, pada orang Hindu kita sayang, pada Kristen kita sayang, kepada Majusi kita sayang, kepada semua. Jangankan manusia, kepada hewan pun kita harus sayang. Kepada tumbuh-tumbuhan pun kita harus sayang. Binatang, makhluk seperti semut pun harus kita sayangi. Semut pun harus kita sayangi. Makanya di dalam Al-Hikmah ada gini. Kalau kita ingin dipi cinta, kalau kita ingin dipi sayang, kalau kita ingin hasil keinginan tujuan kita, apa? Sayangi makhluk-makhluk yang kecil. Seperti apa? Semut. Makanya banyak orang yang tiap pagi itu beri makan semut. Jadi ditentukan tiap pojok tuh apa? Gula merah atau gula putih 2 sendok, itu 2 sendok disimpan. Itu sengaja memberi makan semut. Coba ajaran Islam seperti itu. Semut pun harus kita pikirin, semut pun harus kita sayangi, apalagi manusia. Habib harus kita sayangi. Siapapun orang harus kita sayangi. Tuh, oleh karena itu, membongkar nasab justru kita sayang. Justru kita sayang. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, sering Bapak ucapkan, sering Bapak katakan, manidda'a kauman. Tuh. Laisa lahu fihim faliyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang mengaku keturunan tapi bukan keturunannya, maka disediakan oleh Allah ancaman dari Allah, tempatnya adalah neraka. Nih misalkan yang endik nih ngaku-ngaku misalkan anak Pak Bupati misalkan, terus ngaku-ngaku atau anak Pak Gubernur misalkan, terus jangan tahu
Jang Dik teh bukan anak Pak Gubernur, bukan. Terus karena Jang Emip eta cinta sayang ke Jang Dik, yang ngasih tahu kepada orang bukan. Bukan, itu bukan anaknya Pak Gubernur, bukan. Oh bukan ya, iya, anaknya si Anu. Karena Jang Emip sayang kepada Jang Dik. Takut apa? Takut nanti enggak terima yang di aku nasabnya, yang di aku keturunannya. Satu, dan kedua, diancam oleh Allah orang yang mengaku keturunan tapi bukan keturunannya, maka tempatnya disediakan adalah neraka. Jadi kita pun membongkar, memberitahukan kepada umat bahwa Habib itu bukan turunan Nabi, bukan zuriyah Nabi. Kita dasarnya kita dasarnya Jangan sampai Habib masuk neraka karena gara-gara mengaku keturunan bukan keturunannya. Sebenarnya seperti itu, tapi kadang-kadang salah paham, kadang-kadang salah paham. Wah, ulama langsung borong siapa yang tidak sayang kepada Habib itu adalah zuriyah Nabi, maka adalah neraka. Baca tuh kitabnya, baca kitabnya. Jadi dalam agama Islam, ajaran Islam adalah punya tuntunan, yaitu dalam Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Jadi apabila tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ijma dan qiyas, jangan diikuti. Jadi siapapun, jadi barang siapa, mau ulama, mau ustadz, mau santri, berbicara tidak akur dengan ajaran, tidak akur dengan Quran, tidak akur dengan hadis, tidak akur dengan kitab, jangan diikuti. Siapapun itu, walaupun sorbannya besar, ikat kepalanya besar, gamisnya juga panjang, jangan dilihat pakaiannya. Lihat, dengarkan kata-katanya, sesuai nggak dengan ajaran Islam, sesuai nggak dengan hadis dan Quran. Insya Allah tuh, makanya enggak apa-apalah orang lain, para oknum yang begitu takut, yang begitu tidak berani, yang begitu mereka mencari aman, kita mah jangan mengikuti ke situ. Kita mah ikuti Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, insya Allah. Oh, makanya orang banyak yang bertanya, siapa sih ahli nasab yang sebenarnya? Ahli nasab yang sebenarnya yaitu adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah ahli nasab. Ahli nasab. Jadi Bapak kan pernah yang ngaji satu panggung tuh di Cicandu ya. Al-Fakir ente ngaji sih, Bapak cuman mendampingi beliau gitu, mendampingi beliau. Jadi kehebatan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kehebatan apa? Seluruh kitab nasab ketemu, itu saja. Seluruh kitab nasab ketemu. Bukan pendapat Kiai Imaduddin, bukan. Bukan pendapat Kiai Nur Ihya, bukan. Bukan pendapat Buya Yusuf, bukan. Bukan pendapat Kiai Alawi Al-Bantani, bukan. Bukan pendapat ulama-ulama, bukan. Tapi itu adalah benar-benar tertulis di dalam kitab nasab. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Karena kalau kita punya keyakinan, kalau kita mempercayai bahwa Habib itu adalah turunan Nabi, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kitab apa? Dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab. Karangan siapa? Susunan siapa? Susunan Syekh Haidar Al-Hashimi. Ada kitabnya. Tuh, jadi bukan pendapat Kiai Imaduddin, bukan pendapat ulama-ulama yang lain, bukan. Tapi ini adalah berdasarkan kitab-kitab ahli nasab. Bahkan dikuatkan oleh ahli filologi. Ahli filologi itu adalah ahli peneliti. Jadi sama ahli filologi itu kerajaan-kerajaan, terus hilafah-hilafah ya, khalifah dan sebagainya itu
ada bekasnya ketemu. Misalkan seperti di Cianjur ada Gunung Padang. Itu oleh ahli filologi ketemu itu. Tahun berapa, terus yang ngisinya siapa ketemu dari penelitian itu. Terus Habib itu diteliti oleh ahli filologi. Nggak ada bekasnya. Jadi otomatis berarti benar-benar bukan keturunan Nabi. Terus didukung lagi oleh ahli genetik, Dokter Sugeng ya. Dites darahnya, pas dites darahnya pun adalah haplogrupnya ke G. Jadi haplogrup G itu adalah Yahudi Aske. Naji ini banyak ulama kiai nggak berani mengucapkan seperti ini. Padahal ini hak. Kalau kita tidak berani mengatakan, dilaknat kita Allah dengan Rasulnya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sekali lagi Al-Fakir katakan, jangan kita berbicara berdasarkan kebencian. Harus kita berbicara berdasarkan cinta dan sayang. Berdasarkan cinta dan sayang. Makanya sengaja ya Bapak ini mendirikan Yayasan APWI. Jadi APWI itu Aliansi Pencinta Waliullah Indonesia. Jadi di Bapak itu dilarang kata-kata kebencian. Tuh ya. Ada kumpulan-kumpulan ya dari Tara Wali Songo gitu. Jadi mengarahnya ke penghinaan. Jadi Bapak nggak setuju seperti itu. Penghinaan apa? Ya, jadi para Habib itu dihina-hina lah gitu. Itu kita nggak boleh. Kita nggak boleh menghina siapapun. Itu adalah tetap haram hukumnya. Tidak boleh kita. Kenapa? Karena masalah surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah. Kadang-kadang orang sekarang lagi nggak benar, besok lebih benar dia daripada kita. Tuh, jadi tetap kita harus berdasarkan karena Allah, kita harus berdasarkan cinta dan sayang. Tapi kita harus kita meluruskan, harus kita memberitahu, harus kita menyadarkan ke para habaib, jangan terus-terusan ngaku keturunan Nabi. Kenapa? Karena bukan. Tapi kita tetap berpendirian, walaupun Habib itu bukan turunan Nabi, tetap kita cinta dan sayang kepada mereka, insya Allah. Tapi untuk mengakui bahwa dia itu keturunan Nabi, jangan, karena itu bukan keturunan Nabi, dan konsekuensinya kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, tetap kita bersatu, tetap kita menyatu, tetap kita saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, tapi jangan punya i'tiqad, jangan punya keyakinan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, karena mereka adalah bukan keturunan Nabi. Insya Allah. Mengerti enggak? Masuk enggak? Insya Allah. Tuh, jadi Bapak berbicara seperti ini, jangan sampai kita terbawa arus. Apalagi kita kalau misalkan kita lihat-lihat di YouTube, banyak kiai, banyak ustadz membela-bela Habib, justru terus menghina Terah Wali Songo. Jadi kita bisa terbawa. Tapi kalau kita sudah tahu seperti ini, Bapak ngomong seperti ini, insya Allah kita tidak akan terbawa oleh arus. Insya Alhamdulillah. Tuh. Terus apa? Kewajiban yang paling kita utama. Yang paling utama kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Itu aja. Kita sholat 5 waktu, jangan tinggal. Terus mulut kita harus dijaga, jangan sampai menyakiti orang. Terus tangan kita pun harus dijaga, jangan sampai melukai, menyakiti orang lain. Tuh. Jadi bukan kita tidak boleh perang, bukan. Perang itu kalau diperlukan harus. Tuh, tapi kita harus di dalam jalur, di dalam hak, insya Allah. Tuh, jadi kenapa? Karena kata Nabi, al muslimu man salimal muslimun. Jadi kita gampang. Mus, kamu agamanya apa? Islam, babari. Yang dik apa? Agama Islam, gampang. Tapi belum tahu apa tandanya Islam.
tandanya Islam itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga mulutnya, jangan sampai mulutnya menyakiti orang. Menjaga tangannya, jangan sampai melukai, menyakiti orang. Baru itu Islam. Tuh, dua tuh ya. Pertama kita harus rajin sholat 5 waktu, dan keduanya kita harus bisa menjaga tangan, mulut, jangan sampai menyakiti, melukai orang lain. Terus apa lagi? Al-mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Terus ada istilah mukmin, itu kan? Kita tahu, saya orang mukmin. Tahu mukmin. Tahu semua mukmin, tapi tandanya kadang-kadang kita belum tahu tandanya. Tandanya orang mukmin itu adalah man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Tandanya adalah bisa mengamankan, menjaga orang. Misalkan ada orang nih mau diserang, ada orang nih mau digebugin, ada orang yang mau disiksa, terus kita nolong, itulah orang mukmin. Jangan sampai begini, ada orang yang lagi ditempelengin, yang lagi digebugin gitu kan, terus kita lihat aja gitu, nggak nolong, itu kita nggak mukmin. Walaupun kita sholatnya rajin, walaupun kita sirkohnya rajin, walaupun kita ngajinya rajin, tapi kalau kita tidak bisa mengamankan, tidak bisa menjaga semua orang, maka kita belum mukmin. Siapa yang harus kita jaga? Apakah orang Islam? Tidak semua orang, mau agamanya mau apa, harus kita jaga. Kalau kita memang orang mukmin, sungguh mulia. Terus yang ketiga apa? Wal muhajiru. Orang yang muhajir, orang yang hijrah, orang yang pindah, manhallahu anhu, adalah orang yang asalnya nih, misalkan asalnya, kita seneng apa? Kita seneng zina, kita seneng ninggal sholat, kita seneng mabuk-mabukan, langsung kita berhenti. Itu namanya orang hijrah. Itu namanya orang hijrah. Orang yang hijrah surga. Kalau meninggal surga. Kalau meninggal surga. Sangat mulia hijrah ya. Jadi makanya marilah kita hijrah. Marilah kita hijrah. Marilah kita hijrah agar kita seandainya umur kita diambil, kita insya Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang hijrah itu berarti adalah orang tobat. Jadi ataibu kamala dzambalah. Orang yang tobat itu bersih dosanya itu seperti baru dilahirkan. Seperti baru nggak ada dosanya. Nih misalkan nih Mustafa yo, misalkan pegawaian zina, pegawaian mabuk, pegawaian nggak bener lah segala macam. Langsung terus tobat, ya Allah Gusti, berhenti semuanya tuh, berhenti, mabuk berhenti, perempuan berhenti, kejelekan berhenti aja total. Langsung ngaji aja besar takut, mati, meninggal dunia tuh. Itu kamala tamala, itu tidak ada dosanya. Jadi dosa-dosa yang diperbuat itu hilang semua. Itu makanya harus kita hijrah. Apa itu hijrah? Kita meninggalkan perbuatan yang jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita aktif rajin hadir di malam Selasa. Tujuannya untuk belajar ilmu. Masuk enggak? Masuk ya? Ya, jadi seperti itulah. Semoga ini benar-benar masuk ke hati sanubari kita, dan semoga riungan kita ini benar-benar bisa menghancurkan dosa-dosa kita semua, dan bisa menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimasukkan surganya Allah Jalla wa'ala, insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah sebenarnya, ingin masuk surga itu mudah sebenarnya tuh. Jadi perjalanan kita itu memang
Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ini seperti apa? Seperti kita mau ke Sumatera misalkan. Kalau kita tahu jalannya ke Sumatera, pasti mudah. Wah, kita langsung jalan tol saja. Tuh, ada dari tol Bogor sampai Merak ada jalan tol, mudah, tuh kan. Tapi kalau kita tidak tahu jalannya, mau ke Sumatera, wah kita abrak-abrakan kemana, ke Bogor, ke Bandung, kemana-mana. Tuh, jadi bagaimana kita supaya ingin tahu jalan ke surga itu, yaitu ngaji seperti ini. Tuh, jadi kalau kita tidak ngaji seperti ini, ya kita tahu dari mana jalan surga. Itu paling kita belajar sholat nggak bisa-bisa, belajar ngaji nggak bisa-bisa, terus kita ngaji-ngaji malam Selasa nggak mau, tuh berarti kita mau ke surga tersesat jalannya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita semua yang hadir di sini cerdas. Kita semua yang hadir di sini cerdas. Kita semua yang hadir di sini benar-benar kita mendapat kudrat iradat Allah. Kita berada dalam apa? Jalan surga yang begitu lurus, yang begitu alternatif, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Artinya pengajian malam Selasa jangan sampai kita bolos, jangan sampai kita bolos, jangan sampai kita males, jangan sampai kita tidak hadir. Hujan, nggak apa hujan ini, gitu. Jadi mau hujan mau apa tetap hadir. Kenapa? Tujuan kita adalah mengejar ridha Allah. Tujuan kita amalan, sholat, perbuatan kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih ngaji, selagi kita masih belajar, selagi kita masih hadir di tempat pengajian, apapun ibadah kita, salah pun ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung enggak? Untung. Makanya sekali lagi, ayo kita bareng-bareng melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sholawat dulu. Sholli salim sholli ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Nih, jadi seperti itu. Kita nginjak ke sapu jagat ya. Sapu jagat. Sapu jagat ini adalah ajaran para aulia Allah. Sapu jagat ini adalah pelajaran ajaran para aulia Allah. Sanadnya nyambung ke Nabi. Sanadnya nyambung ke Nabi. Luar biasa kita bertorikoh. Ya. Kita insya Allah akan mendapat pertolongan dari para guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa yang harus kita kerjakan di dalam ajaran sapu jagat? Mengamalkan apa-apa yang diajarkan di dalam sapu jagat. Wah, kalau kita misalkan kalau dikupas ya, apa itu nama toriko, seperti apa pelajaran toriko, harus seperti apa kita mengamalkan, pasti kita sulit. Pasti kita sulit. Wah, Bapak ingin mudahnya saja apa? Khidmat terhadap guru. Khidmat terhadap guru. Jadi ajaran toriko itu kuncinya satu. Khidmat terhadap guru. Walaupun kita puasa enggak, wirid enggak misalkan gitu ya. Tapi baiknya sih kita wirid, puasa baiknya kan. Tuh, tapi seandainya kita puasa enggak kuat, wirid pun enggak kuat misalkan ya. Tapi di sini insya Allah pada kuat. Khidmat saja kepada guru. Insya Allah bisa jagat. Jadi Bapak mengalami seperti itu. Mengalami seperti itu. Tuh, jadi
kita hidmat. Hidmat itu bakti. Hidmat itu bakti. Jangan sampai kita misalkan ditita sama guru nggak mau. Wah, itu hilang hidmat. Jadi hilang hidmat itu dalam sapu jagat itu, walaupun kita rajin puasa, rajin wirid apa, kalau hidmatnya hilang, ilmunya nggak ada. Naudzubillahi min dzalik. Jadi enak di dalam Thariqah Anfasiyah itu, hidmat aja terhadap guru. Jadi alhamdulillah, insyaallah guru itu semua sayang kepada kita, nggak ada yang benci, sayang. Itu makanya kesayangan guru, kecintaan guru terhadap kita terima. Ya, tapi kalau kita tidak ada rasa hikmat, tidak ada rasa sayang terhadap guru, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita puasain, yang kita tapain, ilmu itu tidak akan ada manfaatnya, hilang kemanfaatannya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita hikmat, cinta, wah, seperti Bapak ya terhadap guru gini. Pernah guru Bapak ada yang ngancam gitu kan, ada yang ngancam. Terus Bapak berteriak gitu kan. Jangan dulu guru saya, langkahin dulu mayat saya. Jadi Bapak ridho, walaupun mati, Bapak ridho demi guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilmu tidak dipuasain, tidak diwirid pun juga terwujud. Alhamdulillah. Kenapa bilang Bapak seperti ini? Karena Bapak cinta. Karena Bapak jangan sampai kita puasa, wirid terus manfaatnya enggak ada. Naudzubillahi min dzalik. Tuh, berapa macam tuh. Satu, kita harus rajin sholat. Ya, terus kedua, kita harus hijrah ya, meninggalkan kelakuan pekerjaan kita yang jelek-jelek. Dan ketiga, kita harus hidmat, harus taat, harus tunduk menurut terhadap guru. Apapun yang diperintahkan oleh guru, yang disuruh oleh guru, jangan sampai kita ngelak. Kenapa? Karena itulah keampuhan sapu jagat di dalam hidmat terhadap guru. Sebenarnya bukan di sapu jagat saja, bukan di sapu jagat saja, di dalam urusan perguruan apapun. Itulah kemanfaatan, keampuhan, kehebatan, keistimewaan ilmu tergantung tingkatan kecintaannya terhadap guru. Kalau kita cintanya terhadap guru besar, kemanfaatan, kehebatan, keampuhan ilmu kita akan besar. Seandainya hidmat kita terhadap guru itu sedang-sedang, kemanfaatannya pun sedang-sedang. Kalau kecintaan kita terhadap guru lemah, ilmu kita pun akan lemah. Oh, Bapak bilang seperti itu. Ya, tapi bukan Bapak yang bilang. Yang bilang adalah para ulama, salafus shalih. Ya, yang pada tahu. Para santri pada tahu, para kiai pada tahu, para ustadz pada tahu, semua tahu. Adalah kitabnya kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'lim Muta'alim. Di dalam Ta'lim Muta'alim seperti itu. Kemanfaatan ilmu itu adalah tergantung kadar ukuran cintanya maha banyak terhadap guru. Tuh. Hanya inilah yang Bapak bisa katakan, yang Bapak bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat khusus bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua, dan semoga perkumpulan kita ini menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga yang hadir di sini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Amin ya Allah ya. Dikasih ilmu yang banyak, yang kita tahu jangan sampai lupa. Dibukakan pintu keduniaan ya. Sing apa? Semoga dijadikan orang kaya semua. Yang belum punya usaha, terbuka pintu usaha. Yang sudah usaha, sing berkembang di dalam perusahaannya.
yang gawe di kantor supaya disayang oleh pimpinan, lama-lama menjadi ketua, yang di perdagangan supaya maju berkembang menjadi bos, yang di pasar menjadi keamanan, ya semoga berkembang menjadi penguasa. Intinya apa? Apapun profesi kita, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kesuksesan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang belum punya istri, semoga cepat punya istri yang cantik, yang solihah. Yang sudah punya istri, ingin nambah supaya cepat bisa nambah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, terus yang istrinya enggak ada, semoga dapat gantinya yang lebih cinta dan solihah. Akhlaknya lebih baik, terus kecantikannya lebih cantik dari yang pergi, ya, yang sudah-sudah. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang Bapak haturkan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Innallaha ma'ana. Allahumma la tu'ahidna inasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu alaina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.